Dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan kelak di akhir zaman didahului oleh munculnya tanda-tanda kiamat besar lainnya, yaitu terjadinya huru-hara dan munculnya Imam Mahdi, serta munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Setelah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, maka akan datang masanya saatnya kaum Ya'juj dan Ma'juj turun ke bumi dan membuat kerusakan dan melakukan pembantaian di mana-mana. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, dulu di sini pernah ada air. Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa, kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kutubnya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan kaum Ya'juj dan Ma'juj telah mati dalam kondisi sebagian mereka di atas sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, wahai kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu. Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk, penuh, seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang banyak keturunannya. Menurut mitos, mereka tidak mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adab, dan pemimpinnya. Ada yang menyebut mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter, dan ada yang menyebut tubuh mereka sangat pendek, hanya beberapa sentimeter. Konon telinga mereka panjang, tapi mitos ini tidak ada dasarnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 menyebut Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang kasar dan biadab, selalu membuat onar, sering menghancurkan daerah sekitar tempat tinggal mereka, bahkan membunuh, sehingga membuat resah para penduduk di sekitar tempat tinggal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Karena itulah saat Raja Zulkarnain tiba, mereka mengadu pada Raja Zulkarnain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Oleh karena itulah masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Raja Zulkarnain. Maka Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Ya'juj dan Ma'juj ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Lalu siapakah Zulkarnain? Menurut orang-orang barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, orang Macedonia Yunani. Dia berkuasa selama 330 tahun, membangun kota Iskandaria atau Alexandria, dan murid Aristoteles.
memerangi Persia dan menikahi putrinya, mengadakan ekspansi ke India, dan menaklukkan Mesir. Imam Asy-Syaukani menolak pendapat itu, karena hal ini mengisyaratkan bahwa ia seorang kafir dan filosof. Padahal Al-Quran menyebut Zulkarnain sebagai sosok yang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang salih, seorang pengembara dan petualang yang menjelajahi bumi, menebar keadilan. Ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk yang sering diganggu Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain membangun sebuah dinding pemisah. Zulkarnain meminta biji besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit, lalu api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin dan tidak bisa dipancar. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan keluar dari kurungannya sebelum janji Allah tiba. Dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah di ambang pintu. Mereka keluar setelah Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Menjelang kiamat nanti, dinding yang mengurung mereka akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Proses terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dikurung Raja Zulkarnain, kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha untuk melobangi dinding kurungan mereka. Usaha itu tak pernah berhenti hingga saat ini dan terus berlangsung hingga akhir zaman sampai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Dan jika tiba saatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepada mereka untuk mengucapkan kalimat kunci yang dapat membuat dinding itu bisa dijebol dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat insya Allah, artinya jika Allah berkehendak. Semua itu dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikan dinding itu seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok, insya Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah, mereka kembali sampai kering, dan orang-orang berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, dan ia kembali. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penghuni langit. Dari berbagai keterangan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa disimpulkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj hingga kini masih terkurung di suatu tempat, menunggu saatnya untuk dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di manakah lokasi tembok besi kokoh yang mengurung kaum? Para arkeolog menemukan dinding besi yang kokoh ini pada awal abad ke-15 Masehi di belakang sungai Jehun dalam ekspedisi. Juga Syahruh dan ilmuwan Jerman Schlettverger. Arkeolog Spanyol Clatigeo pada tahun 1403 Hijriah pernah diutus oleh Raja Andalus ke daerah Bab el Hadid dan bertemu dengan Timur Leng. Abu Yusuf Ali dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgul Khana dalam bahasa Turki. Tetapi semuanya bermakna pintu gerbang besi. Yuan Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul.
Di tahun 842, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Wafiq mengutus sebuah tim ekspedisi ke Bab el-Hadid, gerbang besi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Tempat bergantung daun pintu raksasa, persis seperti tersebut dalam surat Al-Kahfi. Pada Perang Dunia Kedua, Konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Sekarang lokasi tembok ini diperkirakan berada di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya di tempat tinggi dan sangat keras. Berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Seorang ahli geografi Muslim, Al-Sharif Al-Idrisi, menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Ya'juj. Dia membawa surat dari Ishak ke penguasa Serir, lalu ke Raja Lam, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang nama-namanya kini tak lagi di Salam mengarungi puing-puing daerah Basjara. Ia kemudian tiba di Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari, berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambaran ini disebutkan ahli geografi Al-Idrisi secara detail. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras atau Kazakhstan, kemudian di Uzbekistan, lalu kota Rey atau Iran, dan kembali ke istana Al-Wasik di Surah Man-Ra'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Wafiq. Lokasi tempat tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan Al-Idrisi sesuai dengan penjelasan seorang pengelana Muslim terkenal, Ibnu Battuta. Soalnya di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Kaum Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya, memenuhi takdirnya, merusak apa saja yang dihadapannya di muka bumi. Jumlahnya sangat banyak dan tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan dalam kitabnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tak hanya umat Muhammad SAW yang diperingatkan Allah dan Rasulnya akan bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah mengingatkan akan hal ini. Itu sebabnya nama Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal dalam tradisi agama lain dengan sebutan God Magog. Sifat ganas dan perusak Ya'juj dan Ma'juj memunculkan mitos beragam. Sebagian besar berbau fantasi bahwa mereka adalah monster-monster bertubuh besar, bertaring layaknya Dracula, bertelinga panjang, dan lainnya. Pendek kata, mereka bukan manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Lalu bagaimana Al-Quran dan Rasul SAW menjelaskan tentang makhluk ganas ini? Jika kelak di akhir zaman mereka akan dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya, lalu di manakah mereka saat ini? Pemirsa,
Inilah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rangkaian terjadinya kiamat. Sebuah peristiwa yang mengawali perjalanan abadi bagi manusia yang tersisa di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dua kali menguraikan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi, sehubungan dengan uraian tentang gambaran Dajjal. Menjelang berakhirnya surat Al-Kahfi diuraikan tentang perjalanan Raja Zulkarnain ke berbagai jurusan untuk memperkuat tapal batas kerajaannya. Ya'juj dan Ma'juj kelak akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya yang sekaligus menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Keluarnya mereka sebagai tanda kiamat kubra akan terjadi dan wajib kita imani karena berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Sahabat Uzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Beliau berkata, apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Beliau menyebutkan dukhan, asap, Dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khusuf dibenamkan ke dalam bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, mengusir, menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim. Janji akan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj sangat mengkhawatirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dituturkan salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahash. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkari jari tangannya. Saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang salih? Beliau menjawab, ya, jika banyak kejelekan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Lalu makhluk jenis apakah Ya'juj dan Ma'juj? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya kaum ini. Namun semuanya sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk spesies manusia, bukan makhluk jadi-jadian atau makhluk mitos. Akan tetapi masih keturunan dari Yafits Abi Abturj, dari keturunan anak Nuh alaihissalam. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Adam, ia pun menjawab, ya, aku memenuhi panggilanmu, dan kebaikan ada di tanganmu. Allah berfirman, keluarkanlah ba'sun nar. Ia bertanya, apakah ba'sun nar itu? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 orang sebagai ba'sun nar, penghuni neraka. Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Mereka bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang yang satu itu? Beliau bersabda, bergembiralah, sesungguhnya dari kalian 1 orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Jumlahnya banyak, bahkan mereka akan jadi penghuni neraka. Walaupun Ya'juj dan Ma'juj dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa.
Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir. Barangkali dari sinilah kata Ya'juj dan Ma'juj berasal, karena dalam bahasa Arab, kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari kata ajja atau ajij, artinya nyala api. Tetapi kata ajja berarti pula asra'a, berjalan cepat. Dengan begitu, Ya'juj dan Ma'juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena hebatnya gerakan mereka. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Matanya sipit, hidungnya kecil, mukanya lebar, warna kulitnya merah, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Ciri-ciri ini dijelaskan dengan detail oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." Hadis riwayat Ahmad.